Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu, dan yang ketiga dari orang yang berhak memperoleh zakat, amilun, adalah amil. Amil, orang yang mengelola harta zakat. Kasa'in, seperti orang yang menggerakkan, bi'amalin, dengan mengerjakan, fi akhdhiha, untuk mengambil harta, min arbabil amwali, dari pemilik harta. Wa katibin, dan orang yang mencatatnya, yaktubu, ia mencatat, ma'a'tahu, apa-apa yang telah diberikan kepadanya, arbabuha, oleh pemilik harta. Wa qasimin, dan yang ketiga orang yang membagi, yaksimuha, yang ia membagikan harta zakat, alal mustahiqina, atas orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa hasyirin, dan yang keempat orang yang mengumpulkan, yajma'u, dia menghimpun harta al-mullaku, dari pemiliknya, atau dhawis sahmani, orang yang memiliki bagian, la qadin wa walin, tidak berhak menerima harta zakat, yaitu qadhi, hakim, dalam hal ini Kementerian Agama sampai ke bawahnya, pada tingkatannya masing-masing. Ya, yang terbawah ya penghulu, kepala KUA, wawalin, dan juga wali kota, tidak punya hak untuk menerima zakat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, melanjutkan pelajaran yang lalu, mustahik zakat itu ada 8. Orang yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan. Golongan yang ketiga namanya amil. Nah, amil itu sesungguhnya adalah orang yang diberikan tugas oleh negara, yang kerjaannya setiap hari sepanjang tahun adalah menghimpun harta zakat. Dalam hal ini negara lewat Kementerian Agama. Kementerian Agama turun ke bawah sampai kepala KUA. Jadi amil-amil itu mestinya, ya, amil-amil itu mestinya dibentuk oleh kepala KUA, di-SK-kan oleh kepala KUA, dan bertugas sepanjang tahun menerima harta zakat. Itu yang sesungguhnya seperti itu. Tapi di kita tidak seperti itu. Di kita kenyataannya amil itu ya musiman, ya, musiman, ya, Mushola Darul Mukminin, ya, membentuk amil zakat, ya, dibuat pelang, ya, Mushola Darul Mukminin siap menerima dan menyalurkan zakat Anda, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, ini kalau di negara berarti ilegal. Ilegal karena membentuk sendiri. Kemudian tugasnya hanya selama akhir bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Selesai nanti ada pembubaran panitia amil zakat. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita. Sekarang ada namanya ZIS di tingkat masing-masing, namanya kalau dulu Bazis, sekarang Basnas, ya. Badan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas yang tertinggi ya negara, ya, levelnya presiden, ke bawahnya ke gubernur, ya, mungkin di menteri, kementerian, terus kemudian dari gubernur turun ke bawah sampai wali kota, sampai
camat sampai lurah. Tingkat kota biasanya mengirimkan Mapgar, ya Pak RW ya. Mapgar itu singkatan apa Pak RW? Ya. Ya. Pokoknya isinya map yang kudu diisi amplop. Nah, itu ya. Map kudu diisi duit. Ya. Ya, ada singkatannya itu, saya nggak begitu hafal ya. Nah itu nanti dari lurah turun ke RW, RW turun ke RT, ya di list warga masyarakat, suruh ngisi. Ya, kalau yang ada arisan RT enak tuh, pas arisan RT sodorin tuh. Kalau nggak ada arisan RT biasanya ya RT-nya ke rumah-rumah atau lewat asistennya. Nah ini sebenarnya amil zakat ini, ya. Amil zakat yang sudah di SK-kan oleh pemerintah, tapi lewat wali kota. Biasanya ada SK wali kota itu. Nah, tapi di kita ada Basnas, ada pula amil tiap masjid musola masing-masing. Saya pernah punya pikiran bagaimana kalau amil zakat itu dikelola tingkat RW, ya, satu RW, misalnya sini RW 9, ya. Jadi nanti dari masjid ABCD, musola ABCD, ya, kumpulin jadi satu, didata itu warga se-RW. Saya yakin pembagiannya akan lebih merata. Cuman tinggal pertanyaannya, pengurus masjid musolanya mau apa enggak? Itu aja. Nah, di kita amil kita ini dadakan, maka sebetulnya tidak masuk pada kriteria sebagai amil zakat. Karena amil zakat itu kerjanya ya ngurusin harta zakat sepanjang tahun, tidak musiman. Siapa amil zakat itu? Pertama, sa'in bi'amali fi akhdhiha, ya, min arbabil amwal. Ketua yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan anak buahnya, ya. Kemudian yang kedua, katib, bagian pencatat, ya. Ada yang kan bahasa Qur'annya begini Pak, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil harta mereka, ya. Khudh min amwalihim, ambil harta mereka, ya, shadaqatan sebagai bentuk sedekah atau zakat, tutahhiruhum biha untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim dan untuk membersihkan harta mereka, wa shalli alaihim dan doakan kepada mereka, inna salataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doamu kepada mereka menjadikan ketenangan hati mereka. Berarti amil zakat itu jemput bola, ya. Jemput bola. Misalnya karena sudah menjadi kebiasaan di musola kita, amilnya berapa orang ini? Satu penggerak, dua khatib yang mencatat, yang ketiga qasim yang membagikan, ya. Nah ini pada 3 kelompok. Kemudian hasyir yang keempat, yang tukang ngumpul-ngumpulin, mada-madain. Nah tinggal satu kelompok itu nanti berapa personil, ya. Kalau misalnya penggeraknya 2 atau 3 personil kali berarti 4 kelompok, ya. 3 kali 4, 12 personil cukup. Nah, tugas mereka adalah mendatangi orang-orang kaya di kampung sini, ya, jamaah yang biasa hadir di musola ini, ya, didata ada berapa orang, kemudian paranin, Pak, Bapak punya harta berapa dalam 1 tahun ini? Oh, harta saya 1 miliar. Nah, 1 miliar itu hasil usaha apa Pak? Oh, saya dagang.
Nah, 1 miliar itu keuntungannya apa bersama dengan modal. Alhamdulillah tahun ini saya modal 200 juta ya. Sekarang saya hitung duitnya ada 1 miliar misalnya. Berarti keuntungannya 800 juta. Kalau modal 200 juta sudah dizakati sebelumnya, maka keuntungannya yang dizakati yang 800. Tapi kalau modal awalnya juga belum dizakati, berarti 1 miliar dikeluarkan 2,5%. 1 miliar diambil 2,5% berapa Pak? Hah? 25 juta. Ya, 25 juta. 1 miliar diambil 25 juta, enteng apa berat? Enteng, orang duit 1 miliar. Ya. Iya. Berat itu kan kata kita, karena duit kita nggak sampai 1 M. Iya. Duit kita adanya 3 M. Ya. 5.550. Iya. Pada punya kan 3 M? 5.550. Iya. Ada. Ambil yang sedikit, 100 juta. Ya. Modal awal 20 juta, ya. Total keuntungan 80 juta, jadi 100 juta. Kalau modalnya belum dizakati, berarti 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Banyak apa sedikit? Masih banyak juga. 100 juta diambil 2,5 juta, ya kecil lah. Iya. Makanya kita suka diledek sama orang Kristen. Ya. Orang Kristen itu zakatnya per 10, per 10-an, per puluhan, ya, per puluhan. Jadi 10%. Kalau kita 2,5%. Makanya suka diledek sama orang Kristen. Orang Islam sih pada pelit. Zakat aja 2,5%, katanya begitu. Ya. 2,5% aja belum tentu pada keluar zakat. Nah keluar tuh 2,5 juta tadi ya. Nah, masuk. Datangi lagi, Pak, Bapak usaha apa? Oh, usaha dagang minyak wangi. Berapa modalnya? Berapa keuntungannya? Oh sekian, sekian, sekian. Total sekian. Bapak harus keluarkan zakat sekian. Terus begitu. Ada datanya itu. Bapak mulai usaha tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Oh, tanggal 2 Agustus 2024. Berarti Bapak belum masa 1 tahun. Berarti belum wajib keluar zakat. Nanti ya, kita sudah punya catatannya nih. Nanti tanggal 2 bulan 8 2025 si Bapak itu harus kita datangi untuk mengeluarkan zakat. Itu begitu Pak terus. Jadi kerjaannya tiap hari ngitungin harta orang. Nah, terus keluarkan zakatnya. Itu yang sesungguhnya amil. Nah, selebihnya amil yang ringan ya zakat fitrah. Karena hanya selama bulan Ramadan. Itu pun kalau sudah lewat tengah bulan Ramadan. Amil dia punya hak untuk menerima zakat ya. Tetapi tentu tingkat prosentasinya itu sama dengan tingkat prosentasi yang lain. Kalau zakat fitrah karena kita madhab Imam Syafi'i, maka menggunakan makanan pokok penduduk setempat. Makanan kita apa Pak? Nasi kali ya. Iya, makan kita nasi. Nasi asalnya beras. Maka zakat fitrah kita pakai beras. Kalau madhab imam lain boleh pakai duit, tapi kalau kita madhab Syafi'i harus pakai beras. Maka kita ambil kerjasama dengan pedagang beras. Ya, selama bulan Ramadan, kalau ada orang datang zakat fitrah pakai duit, tuh beli dulu beras no di luar. Nah, beli sana, nanti baru bawa kemari. Jadi terimanya duit, terimanya beras.
Kalau zakat mal, terimanya boleh duit, karena namanya harta. Gitu. Kemudian amil tidak boleh semena-mena, ya. Mendata dulu jumlah fukoroknya berapa, jumlah masakinnya berapa. Kan kemarin kan ada fakir, ada miskin, ada melarat, ada susah. Nah, ya, melarat itu adiknya susah, susah kakaknya melarat. Ya. Didata yang melarat berapa, yang susah berapa, terus begitu. Nah, sampai kepada bagian-bagian yang lain, baru kemudian amil mengambil bagian, ya. Sehingga tidak boleh amil itu sembarangan, nggak boleh, karena dia punya kewajiban. Kalau amil sampai mengambil hak orang lain, dosa dia, dosa. Jadi harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, itu namanya amil. Tadi masuk dalam kategori amil adalah yang menggerakkan, yang mencatat, ya, yang membagi-bagikan, kemudian yang mengumpulkan, yang nempatin, wadahin. Itu masuk pada kategori amil. RT RW berhak nggak dibagi? Kalau Pak RW-nya amil, berarti dia bukan RW tapi amil. Karena dia amil maka punya hak. Pak RT bukan jabatan RT-nya, tapi karena dia sebagai amil, itu boleh begitu. Nah, itu cara membagikan. Warabi'u, dan yang keempat, al-mu'allafatu, yaitu orang yang dilembutkan hatinya. Ya, mu'allaf itu dari kata allafa yu'allifu, ulfatan, ya, dilembutkan hatinya. Bahasa lebih kasarnya, dibujuk hatinya, karena dia baru masuk Islam. In qasamal imamu, apabila membagikan harta zakat al imamu, imam atau pemimpin, wahum, dan mereka ala arba'atin, wahum arba'atun, mereka itu ada 4 macam. Pertama, man aslama walakinnahu dha'ifu yaqinin, orang baru masuk Islam akan tetapi keyakinannya masih lemah. Wahwal imanu, yaitu keimanannya perlu ditata. Maka kita punya kewajiban memperhatikan mereka, ya, perhatikan mereka dengan cara membagikan harta zakat. Yang kedua, au qawwihi, atau dia sudah kuat dia sudah kuat imannya, walakin lahu syarafun fi qaumihi, akan tetapi dia orang yang mulia pada masyarakatnya. Yatawaqqa'u, berharap, bi'iqa'ihi, dengan memberikannya harta zakat kepadanya, islamu ghairihi, akan masuk Islam selain daripada dia, minal kufari, dari golongan orang-orang kafir. Jadi yang kedua, dia sudah kuat Islamnya, tapi dia ini tokoh di komunitas agama dia. Ya, misalnya pendeta masuk Islam gitu ya, atau tokoh masyarakat di satu agama dia masuk Islam, udah kuat Islamnya, tapi supaya anak buahnya tahu bahwa Islam itu memperhatikan betul terhadap orang yang baru masuk Islam, akhirnya kita berikan harta zakat. Itu yang kedua. Au man yakfina syarra man yalihi minal kuffari, atau yang ketiga, man, orang yakfina, ya, yang mencegah kepada kita, syarra man yalihi, kejahatan orang yang dekat kepadanya, minal kuffari, dari golongan orang kafir. Waman, dan orang yakfina, yang mencegah dari kita, syarra mani'iz zakati,
keburukan orang yang mencegah zakat. Jadi yang selanjutnya, orang ini sudah masuk Islam tapi dia dicegah oleh keluarganya. Biasanya kan begitu ya. Ada nih Cina Buddha ya, masuk Islam tuh langsung dicoret dari harta ahli warisnya ya, dikeluarkan dia, tidak masuk pada kelompok keluarga dia. Akhirnya dia terlunta-lunta. Itu kadang terjadi seperti itu. Nah, ada juga dia sudah masuk Islam tapi dia disekap oleh keluarganya ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya orang ini terlepas dari ya, kesulitan oleh keluarganya. Tampung sama kita, bagi sama kita harta zakat. Bagi sama kita harta zakat. Fahadanil qismanil akhirani, maka dua bagian yang terakhir ini, innama yu'tiyani, apabila diberikan harta zakat kepada mereka, idza kana, apabila ada i'ta'uha, memberikannya akan harta zakat, ahwanu, lebih mudah, alaina, bagi kita, min tahjizi jaishin, dari mempersiapkan tentara nab'asuhu, yang kita akan kirim, likufarin, kepada orang kafir, au mani'i zakatin, atau orang yang mencegah mengeluarkan zakat. Jadi dua bagian ini ya, dua bagian yang terakhir ini kita boleh, kalau memang mereka mengadakan perlawanan dengan sebab saudara dia masuk Islam, kita boleh mempersiapkan perlawanan. Kalau zaman dulu ya perang gitu. Kalau zaman sekarang seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, jadi anak perempuan sudah umur 17 tahun ya, Cina Kristen kalau nggak salah, apa Hindu saya lupa, apa Buddha, terus dia datang ke pesantren masuk Islam atas kesadaran sendiri. Lalu orang tuanya nggak terima ya, dikatakan bahwa perempuan itu dibujuk oleh orang Islam. Akhirnya terjadi perdebatan sampai dari pihak keluarga ini, perempuan yang masuk Islam, ngundang pengacara. Nah itu kalau seperti itu boleh ya, kita keluarkan biaya ya, untuk bisa melawan pengacara dari pihak yang melawan ya, sehingga ada kemenangan di pihak kita dalam membela orang yang masuk Islam. Itu biayanya boleh dari situ ya, untuk menggerakkan mu'alaf yang seperti itu. Ammal qismanil awwalani, adapun dua bagian yang pertama, fala yushtaratu fi i'ta'ihima dzalika, maka tidak disyaratkan untuk membagikannya pada keduanya hak dzalika, akan hal itu. Kalau bagian yang pertama tadi ya, orang masuk Islam tapi masih lemah keyakinannya, itu tanpa syarat ya. Tanpa syarat itu artinya boleh jadi seminggu, boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun ya. Bahkan ada yang menjadi langganan tiap tahun datang ya. Tapi kalau jelas, tapi kalau nggak jelas ya jangan ya. Karena kadang-kadang ada orang yang ngaku-ngaku mu'alaf, bawa surat keterangan masuk Islam ya, tapi begitu ditelisik ternyata dia tidak masuk Islam. Dia hanya nyari-nyari keuntungan ya di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Ada yang begitu. Maka perlu cross check kembali ya. Jangan-jangan dia sengaja nyari manfaat ya dengan alasan mu'alaf. Wal khamisu, dan yang kelima, ar-riqabu, budak. Nah ini zaman sekarang sudah nggak ada, tapi namanya ilmu ya kita pelajari juga ya.
Ar-riqabu budak, wahum dan mereka budak yang dimaksud al-mukatabuna budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang tercatat secara rapi ya. Kalau bahasa orang kita budak yang bersertifikat ya. Jual belinya ada sertifikat ya. Kayak lomba kicau burung, juara 1 dapat hadiah sama sertifikat. Sertifikat apa sertifikat? Itu budak mukatab. Li'annahum karena li'anna ghairahum karena bahwasanya selain dari mereka minal ariqai dari beberapa hamba saya la yamlikuna mereka tidak memiliki dzalika akan hal itu. Idza kanu apabila ada mereka ya. Idza kanu apabila ada bagi mereka li ghairil muzakki bukan harta milik muzakki orang yang berzakat walau li nahwi kafirin wa hashimiyyin wa matallibiyin wa mutallibiyin ya. Seperti misalnya seumpamanya orang kafir atau keluarga Bani Hashim atau keluarga Bani Mutallib fayu'tuna maka diberikan kepada mereka yu'inuhum untuk membantu mereka alal itqi atas memerdekakan. Wa illam yakun dan apabila tidak ada ma'ahum bersama mereka ma apa-apa yafi yang untuk membayarkan binujumihim dengan bayaran angsuran walau bi ghairi idni sayyidihim sekalipun tanpa izin dari pemiliknya yushtaratu kaunul kitabati sahihatan. Jadi Bani Hashim dan Bani Mutallib itu tidak boleh menerima zakat. Keturunan Sayyidina Hashim dan Sayyid Mutallib ya, keturunan Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat. Bolehnya menerima hadiah. Atau orang kafir tidak berhak menerima zakat sekalipun dia kondisinya miskin ya. Dia kan miskin, biarin lah, biar kata orang non muslim kita bagi zakat, nggak bisa karena syaratnya harus muslim. Beda bagi daging daging korban. Kalau bagi daging korban muslim non muslim punya hak yang sama, tapi kalau bagi zakat itu haknya orang Islam. Sama juga yatim yang punya hak untuk menerima harta yatim ya, dari orang yang sedekah yatim ya, yatim yang Islam. Tapi kesian tuh udah yatim melarat tapi non muslim ya, jangan ya, masuk Islam dulu nanti baru diurus oleh kita orang Islam. Wa yustaratu dan disyaratkan kaunul kitabati adanya budak mukatab tadi sahihatan sehat bi an tastaufa bi syurutiha dengan memenuhi syarat-syaratnya wa arkaniha dan bi ayyastaufa syurutuha wa arkanuha dengan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Fa arkanuha arba'atun adapun rukunnya ada 4. Ahaduha salah satunya raqiqun yaitu budak raqik. Wa syurita dan disyaratkan fihi pada budak raqik ikhtiyarun punya kemampuan sendiri atau atas kemauan sendiri. Wa adamu soban dan tidak punya anak. Wa jununin dan tidak gila. Wa alla yata'allaqa bihi haqqun lazimun dan dia tidak terikat pada hak-hak yang umum kal marhuni seperti misalnya tergadai ya, syarat pertama itu ya. Budak raqik yang dia punya kemauan sendiri untuk merdeka dan tidak memiliki anak, tidak gila dan dia tidak terikat pada gadaian orang. Wasaniha dan yang kedua sighatun yaitu ada sighatnya ada ucapannya ya.
Wa syurita, dan disyaratkan fiha padanya lafdun, yaitu kalimat yushiru yang memberitahu bil kitabati tentang dirinya budak mukatabah, ya. Atau ada catatan, ya. Ijaban, sebagai penyerahan, kakatabtuka au anta mukatabun ala dinaraini, seperti misalnya kamu aku jadikan budak mukatab, atau kamu menjadi mukatab dan boleh kamu merdeka asal kamu membayar 2 dinar kepadaku. Ta'ti bihima fi syahraini, dengan syarat kamu bisa membayar 2 dinar itu dalam waktu 2 bulan. Fa in addaitahuma ilayya fa anta hurrun, maka apabila kamu bisa membayar kepadaku 2 dinar pada waktunya, maka kamu boleh merdeka. Wa qabulan, dan aku terima. Wa qabulan, dan ada kalimat qabul, penerimaan. Ka qabil tu, seperti kalimat qabil tu, aku terima majikan. Jadi kamu menjadi budak mukatab dengan syarat kamu bayar sama saya 2 dinar, saya kasih waktu 2 bulan. Kalau bisa bayar, maka kamu merdeka. Nah, ditantang begitu, ini budak siap apa enggak? Kalau siap, saya terima. Nah, maka budak mukatab seperti ini punya hak untuk menerima harta zakat. Wasalisuha iwadun, dan syarat yang ketiga iwadun, ada jaminan. Wasyurito, dan disyaratkan fihi padanya kaunihi dainan, atau kaunuhu dainan, adanya dia punya utang, au manfaatan, atau sedang dimanfaatkan oleh orang lain, muajjalan, yang ditangguhkan, binajmaini, dengan 2 kali ansuran, fa aksara, atau lebih. Wala yajuzu, dan tidak boleh membayarkan aqallu, lebih kecil, min najmaini, dari 2 ansuran. Wala buddha, dan harus min bayani qadril iwadi, dari menjelaskannya kadar jaminan, wa sifatihi, dan sifatnya, wa adadin nujumi, dan jumlah dari angsurannya, wa qisti sayyiduhu, wa qisto sayyiduhu, dan bagian dari majikannya. Wa qusita kullu najmin, dan dibagikan pada tiap-tiap ansuran. Jadi yang kedua ada jaminan. Misalnya budak ini sedang digadaikan, ya, atau dihutangkan uang, atau sedang diambil manfaat oleh orang lain. Nah, syaratnya dia merdeka itu kalau mau bayar ansuran, ya. Kalau mau bayar ansuran, maka boleh diberikan harta zakat kepada itu budak di saat waktunya dia bayar angsuran. Tuh, boleh. Wa rabi'uha, dan yang keempat sayyidun, yaitu tuannya. Wa syurita, dan disyaratkan fihi padanya kaunuhu, adanya si tuan, mukhtaron, memiliki pilihan, ya. Mukhtaron, memiliki pilihan, ahla tabarru'in, yaitu sayyidnya, majikannya orang baik, orang yang ibadahnya karena Allah. Wa wala'in, dan mampu wawalain, mampu menguruskan pada budaknya. Fala tasihhu, maka tidak sah budak mukatab, min mukrohin, orang yang terpaksa, min mukatabin, dari budak mukatab. Wa in adzina lahu sayyiduhu, dan sekalipun adzina, mengizinkan, lahu, pada si budak, sayyiduhu, majikannya. Wala min sabiyin, dan tidak sah, tidak diperbolehkan, ya, membayarkan zakat kepada budak yang masih anak-anak. Wa majnunin, dan orang gila, budak yang gila. Wa mahjuri safahin, dan sedang
tertahan ya oleh majikan, wa auliyaihi atau tertahan oleh wali-walinya, wa auliyaihim atau tertawan oleh wali-walinya. La min mahjurin, bukan karena tertahan, min mahjuri falasin ya, bukan tertahan karena banyaknya utang. Wala min murtadin, dan tidak pula sebab murtad, li anna milkahu, karena kepemilikannya mauqufun, menjadi terhalang, menjadi terhenti. Wa yajuzu, dan boleh sarfuz zakati, mengeluarkan zakat ilaihim kepada mereka, qabla hululin najmi, sebelum waktunya membayar cicilan, alal asahi, atas kaul yang sah. Wala yajuzu, dan tidak boleh sarfu dzalika, membayarkan harta zakat itu ila sayyidihim, kepada majikannya. Nggak boleh, yang dikasih ya budaknya, bukan majikannya. Illa biidnil mukatabina, kecuali atas izin dari si budak. Lakin, akan tetapi, indufi'a, apabila diserahkan ila sayyidi, kepada majikannya, sakoto, menjadi gugur, anil mukatabi, dari budak mukatab, biqadril masrufi ila sayyidi, karena sebab telah dibayarkan kepada sayyidnya. Jadi begini, saya punya budak ya, terus saya mau bebaskan ya, berapa misalnya 50 juta. Nah, dibayar cicil berapa kali? Itu 50 juta itu. Ya. Kalau budak saya bisa bayar 50 juta, maka saya lunaskan. Nah, itu harta zakatnya diberikannya kepada si budak. Tapi kalau harta zakatnya diberikan kepada majikan, berarti budak ini bukan dimerdekakan, tapi dibeli oleh orang lain. Maka belum sampai kepada bebas. Lianna man adda daina ghairihi bi ghairi idnihi bari'at dhimmatuhu. Karena orang yang membayar utang kepada orang lain ya, yang tanpa izin dari yang memilikinya, maka bebas dari tanggungan. Jadi budak mukatabnya, kalau tidak ada pesen dari orang yang membayarkan zakat untuk jaminan dia bebas, ya berarti itu namanya dibeli ya, bukan diberikan jaminan untuk bebas. Amal mukatabu, adapun budak mukatab kitabatan fasidatan ya, mukatab yang fasid, yang fasad, yang rusak. Wa huwa, dan dia man lam yastaufa, yang tidak memenuhi tilkal arkani, pada rukun-rukun itu, wasyuruti, dan syarat-syarat yang dimaksud, fala yu'ta syai'an minaz zakati, maka tidak diperbolehkan dia menerima harta zakat. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.